Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almani Atu Fidinia. Saya di sini bersama dengan rekan saya yang bernama Binta Duryati Hasanah. Di sini kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Investasi Saham. Selamat menyaksikan. Baik, dalam makalah kali ini saya akan membahas tentang apa itu pengertian dari investasi saham, jenis-jenis investasi saham itu apa saja, dan kemudahan dalam menjalankan investasi itu apa, dan apa saja kekurangan dan kelebihan dalam berinvestasi saham, dan bagaimana resiko dalam menjalankan investasi saham. Pengertian investasi saham. Investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan permodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Saham adalah salah satu jenis surat berharga yang diperdagangkan di bursa efek. Saham diartikan sebagai bukti penyertaan modal di suatu perseroan atau merupakan bukti kepemilikan suatu perusahaan. Dan digabungkan investasi saham. Investasi saham adalah pemilikan atau pembelian saham perusahaan oleh suatu perusahaan atau perorangan dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan tambahan di luar pendapatan dari usaha pokoknya. Jenis-jenis investasi saham. Yang pertama, berdasarkan hak kepemilikannya, yaitu suatu sertifikat atau piagam yang memiliki fungsi sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan. Sebagai pemilik perusahaan akan mendapatkan hak untuk menerima sebagian keuntungan serta berkewajiban untuk menerima semua risiko yang diperoleh dalam perusahaan tersebut. Pemilik saham itu memiliki beberapa hak. Yang pertama yaitu hak kontrol, yang kedua hak menerima pembagian keuntungan, dan yang ketiga hak primitif. Hak primitif merupakan hak mendapatkan persentase kepemilikan yang sama jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham. Dan yang kedua yaitu saham preferen. Saham ini mempunyai karakteristik gabungan antara obligasi dan saham karena bisa menghasilkan pendapatan tetap, tetapi bisa juga mendapatkan hasil seperti yang dikehendaki investor. Adapun beberapa karakteristik pemegang saham preferen. Yang pertama yaitu preferen terhadap dividen, yaitu pemegang saham preferen itu lebih diutamakan dari pemegang saham yang biasa. Dan yang kedua yaitu preferen pada waktu likuiditas. Preferen mempunyai hak terlebih dahulu atas aktiva perusahaan dibandingkan dengan hak yang dimiliki oleh saham biasa pada saat terjadi likuiditas. Saham preferen lebih aman dibandingkan saham biasa karena memiliki klaim kekayaan perusahaan dan pembagian dividen terlebih dahulu, dan pemiliknya akan memiliki hak lebih dibandingkan hak pemilik saham biasa. Kemudahan dalam berinvestasi saham. Yang pertama adalah bertransaksi saham itu mudah. Di sini kita akan mengenalkan beberapa istilah dalam investasi saham. Yang pertama adalah investor. Investor adalah orang yang membeli saham. Yang kedua adalah perusahaan. Perusahaan adalah orang atau penjual pertama. Yang ketiga adalah emiten. Emiten adalah saham atau barang atau objek yang menjadi transaksi. Yang keempat adalah Bursa Efek Indonesia, yaitu tempat terjadinya transaksi saham. Dulu saham itu berupa kertas yang disebut dengan warkat, dan membelinya pun harus di Bursa Efek langsung. Terus berkembangnya zaman, akhirnya saham sekarang bisa ditransaksi melalui online. Yang kedua adalah investasi bermodal kecil. Investasi bermodal kecil yang murah atau membutuhkan modal kecil untuk mendapatkannya. Nominal saham ditentukan oleh kapitalisasi pasar, jumlah saham yang diotorisasi, dan tentu saja market atau pasar itu sendiri. Yang ketiga adalah saham itu liquid.
Secara langsung, secara singkat, liquid adalah kemudahan untuk menjual aset tersebut. Jadi secara singkatnya itu saham itu mudah untuk menjualnya gitu. Terus yang keempat adalah investasi transparan, aman, dan legal. Transaksi saham itu langsung diawasi oleh lembaga-lembaga seperti lembaga OJK, BEI, KPEI, KSEI, dan lembaga lainnya. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan investasi saham. Kelebihannya, yang pertama, memberikan potensi return yang tinggi dan berkesinambungan. Dan yang kedua, nilai saham sangat liquid. Dan yang ketiga, tidak memerlukan rekrut karyawan baru. Yang keempat, tidak memerlukan perawatan. Dan yang kelima, tidak perlu membayar pajak selama memilikinya. Yang terakhir, nilai saham dapat dipantau dengan mudah di media-media cetak maupun visual. Dan selanjutnya kekurangan investasi saham. Yang pertama, dapat mengalami kerugian besar secara cepat. Dan yang kedua, menurut kita harus cermat dan tahu perkembangan saham yang kita pegang. Dan yang ketiga, mudah terbawa arus karena iming-iming pendapatan yang besar. Yang terakhir adalah resiko investasi saham. Yang pertama adalah tidak mendapatkan dividen. Kita harus pintar-pintar dalam memilih sektor saham dan orang-orang di balik perusahaan tersebut, sehingga kita bisa meminimalisir dampak kerugian yang mungkin terjadi. Yang kedua adalah potensi loss dari selisih rugi antara harga jual dan harga beli. Yang ketiga adalah perusahaan bangkrut dan menerima hasil pembagian likuidasi terakhir kali. Kebangkrutan adalah resiko terburuk bagi pemegang saham, karena sebagai pemilik pemegang saham sudah memiliki hak paling akhir setelah perusahaan dilikuidasi dan hasilnya dipakai untuk membayar pajak, hak gaji karyawan, dan untung. Sekian dari kami. Apabila ada salahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.